Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkandia Sayyidina Sacha Siregar. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan naskah makalah kami yang berjudul Dinamika Perkembangan Studi Islam Sejarah Awal Barat, Timur, dan Indonesia. Pendahuluan. Sejarah perkembangan studi Islam di kalangan ilmuwan muslim dari masa ke masa, ada banyak sekali kisah yang dapat dipelajari. Sejarah perkembangan studi Islam ini merupakan bidang studi yang banyak menarik perhatian para peneliti, baik dari kalangan sejarah muslim maupun non-muslim, karena dari hasil penelitian ini banyak manfaat yang dapat diperoleh untuk landasan studi, entahkah dari perkembangan pendekatan, cara, ataupun hal-hal yang lain berkaitan dengan pembelajaran. Proses pendidikan sebenarnya berasal dari berlangsungnya sepanjang sejarah dan perkembangan sosial budaya manusia di bumi ini. Proses perkembangan itu bersumber dari Islam yang terambil dari Al-Quran dan Al-Sunnah wal Jamaah. B. Pengertian dinamika dan perkembangan studi Islam. Sebelum kita mengenai B. Pengertian dinamika dan perkembangan studi Islam. Dinamika atau sering disebut dinamis adalah istilah umum yang merujuk kepada segala sesuatu atau kondisi yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif, dan mengalami perkembangan. Secara etimologi, kata ini diserap dari bahasa Perancis yang artinya dinamikui, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kekuatan atau tenaga. Hidup seseorang dikatakan dinamis apabila mengalami berbagai keadaan, pasang surut, semangat, dan antusiasi. Dinamis sering dianggap suatu sikap yang patut dimiliki semua manusia. Beragam kondisi yang terjadi pada sesuatu atau seseorang disebut dinamika. Dalam kajian perpolitikan, istilah dinamika sering dipakai untuk menggambarkan perubahan konstelasi internal partai maupun antar partai, baik terhadap lawan politik maupun dengan koalisi. Islam studi dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Usaha mempelajari agama Islam tersebut dalam kenyataan bukan hanya dilaksanakan oleh kalangan umat Islam saja, melainkan juga dilaksanakan oleh orang-orang di luar kalangan umat Islam. Para ahli studi keislaman di luar kalangan umat Islam tersebut dikenal sebagai kaum orientalis, yaitu orang-orang barat yang mengadakan studi tentang dunia timur, termasuk di dalam dunia Islam. Dalam praktiknya, studi Islam adalah kajian tentang hal-hal yang berkaitan dengan keislaman. Makna ini diketahui sudah sangat umum, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Islam sudah pasti dikatakan studi Islam. Dalam kajian Islam di barat, studi Islam disebut Islamic Studies. Secara sederhana dapat dikatakan sebagai usaha untuk mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dengan perkataan lain, usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara dalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan sejarah maupun yang praktik pelaksanaannya secara nyata dan kehidupan sehari-hari. C. Sejarah awal perkembangan studi Islam. Masa kejayaan pendidikan Islam merupakan suatu periode di mana pendidikan Islam berkembang pesat yang ditandai dengan berkembangnya lembaga pendidikan Islam dan madrasah, serta universitas-universitas dalam berbagai pusat kebudayaan Islam. Lembaga-lembaga pendidikan dominan mempengaruhi dalam membentuk pola kehidupan dan pola kebudayaan umat Islam. Berbagai ilmu pengetahuan yang berkembang melalui lembaga pendidikan itu menghasilkan pembentukan dan pengembangan berbagai macam aspek budaya umat Islam. Pendidikan Islam mencapai puncak kejayaan pada masa dinasti Abbasiyah
yaitu pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Karena beliau adalah ahli ilmu pengetahuan dan mempunyai kecerdasan serta didukung negara dalam kondisi aman, tenang, dan dalam masa pembangunan, sehingga dunia Islam pada saat itu diwarnai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan Islam, mata pelajaran bagi kurikulum serta sekolah tingkat rendah adalah Al-Quran, agama, membaca, menulis, dan syar'i. Di istana biasanya ditegaskan pentingnya pengajaran kitab, ilmu sejarah, cerita perang, cara-cara pergaulan, ilmu-ilmu pokok serta ilmu-ilmu pokok seperti Al-Quran, syar'i, dan fikih. Dalam lembaga pendidikan From seperti masjid, kurikulumnya adalah ilmu agama dan dengan Al-Quran sebagai intinya. Selain itu, hadis dan tafsir, dan ada pula sistem pengajaran secara berdakwah dengan baik karena merupakan peran penting dalam kehidupan beragama dan pendidikan Islam di kalangan masyarakat. Ada 3 hal yang harus dipelajari dalam berdakwah. 1. Al-amani, 2. Al-bayan, 3. Al-badi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi diskusi kami yang mana sebelumnya sudah dibacakan oleh teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi diskusi makalah kami yang mana sebelumnya sudah dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan membacakan D. Sejarah perkembangan Islam di dunia timur. Sejarah perkembangan Islam di dunia timur tidak terlepas dari sejarah perkembangan ilmu dunia atau umum. Pada periode Madinah sampai tahun 41 Hijriah, pada fase pertama sudah dilakukan perkembangan studi Islam, namun masih dilakukan di masjid-masjid dan di rumah-rumah serta menggunakan metode hafalan. Namun seiring perkembangan waktu, pada masa itu sudah didirikan sekolah-sekolah dan berada di kota-kota serta menempati gedung-gedung besar, yang mana pada saat itu dibangun oleh dinasti Khalifah Abbasiyah. Berdirinya sistem madrasah atau sekolah-sekolah menjadi titik kejayaan atau menjadi titik penguasaan doktrin-doktrin untuk mempertahankan Fatimah di Kairo. Sebelumnya, sekolah ini mengajarkan ilmu kedokteran, ilmu matematika, ilmu kimia, dan ilmu-ilmu lainnya. Namun, seiring perkembangan waktu, sekolah ini diganti menjadi ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu kalam, ilmu bahasa, dan ilmu fikih. Adapun 4 perguruan tinggi tertua di dunia Islam yaitu Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Kairo, Cordova bagian barat, Al-Kairuan, Al-Muluk di Maroko. Dapat disimpulkan dari 4 perguruan tinggi tertua di dunia Islam ini yaitu pada masa itu dunia Islam sudah mengalami perkembangan ilmu pengetahuan terutama atau khususnya di dunia Islam. Dari situlah sudah nampak bahwa Islam adalah ajaran agama yang sempurna, baik dari segi ketuhanan maupun dari segi ilmu yang menyangkut tentang sejarah dunia. D. Sejarah perkembangan Islam di dunia barat. Sejarah perkembangan Islam di dunia barat dimulai pada periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi, yang mana pada saat itu mengalami stagnan. Namun, perkembangan peradaban barat mengalami kemajuan yang sangat pesat karena dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan Islam.
Kita ketahui Andalusia atau Spanyol pada masa pemerintahan dinasti Khalifah Abbasiyah merupakan salah satu tempat Eropa menyerap peradaban Islam baik dari segi hubungan, politik, sosial, dan budaya. Dapat kita ambil yaitu dari pemikiran Ibn Rushd yang melakukan belenggu taklid dan menganjurkan kebebasan berpikir. Dari pemikiran Ibn Rushd ini menarik minat pemuda Kristen untuk belajar di situ. Untuk menerjemahkan buku-buku para ilmuwan Islam. Itu berada di Toledo. Setelah mereka kembali ke negara masing-masing, mereka mendirikan sekolah-sekolah serta universitas yang mereka bangun pertama kali di Eropa pada tahun 1230 Masehi. Jadi sudah jelaslah menurut kami bahwa latar belakang perkembangan studi Islam di dunia barat adalah disebabkan para pelajar barat yang datang ke Jazirah Arabia untuk belajar. Di samping itu juga mereka telah berhasil menerjemahkan karya-karya ilmuwan Islam ke dalam bahasa Latin. Gerakan ini pada akhirnya menimbulkan masa pencerahan dan revolusi serta industri yang menyebabkan Eropa maju. Dengan demikian, Andalusia merupakan sumber-sumber cahaya bagi Eropa, memberikan kepada benua itu manfaat dari ilmu dan budaya Islam hampir 3 abad. Kan dari perkembangan studi Islam di dunia barat itu yaitu pada masa itu mereka berhasil membawa perubahan dari berbagai segi kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek peradaban dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Adapun dampak negatifnya yaitu positif dari perkembangan studi Islam di dunia barat yaitu pada masa itu kehadiran Islam di Spanyol membawa perubahan dalam berbagai segi kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek peradaban dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Dari hal ini menimbulkan semangat orang barat dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang dibawa oleh Islam. Alhasil mereka banyak yang mengerti tentang ilmu kimia, ilmu hitung, ilmu tambang, dan yang lain sebagainya dari pengetahuan Islam. Sedangkan di bidang teknologi, mereka mampu membuat berbagai macam alat industri dan dihasilkan dari observasi atau penelitian. Dan sekitar abad ke-16 Masehi, mereka menemukan sebuah alat prajurit kaos kaki, serta mereka juga berhasil membuat alat tenun yang baru dan dapat bekerja lebih baik serta lebih cepat. Serta mereka menemukan alat untuk memintal benang, dan mereka juga menjadi negara industri yang maju. Negatif yang ditimbulkan dari studi Islam di dunia barat yaitu mereka mengalami kekurangan bahan dikarenakan mereka mengalami perkembangan industri dan mereka kesulitan dalam mencari tempat pemasaran. Dan adapun dampak negatif yang kedua yaitu mereka bagaikan kacang yang lupa kulitnya, karena mereka menganggap diri mereka lebih hebat atau mereka tidak berterima kasih dari negatif kedua yang ditimbulkan dari studi Islam di bagian barat yaitu mereka bagaikan kacang yang lupa kulitnya. Mereka tidak mengakui bahwa perkembangan atau kemajuan yang mereka alami itu yaitu dari dunia Islam. Mereka malah menganggap perkembangan mereka itu dari dunia lain, dan mereka tidak mengakui utang budi
dari bangsa-bangsa lain. Mereka hanya menganggap diri mereka hebat dan mereka menganggap bahwa ilmu yang mereka dapatkan itu dari Yunani dan Romawi. Sejarah perkembangan studi Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara yang agraris dan dikenal sebagai negara yang maritim. Memiliki masyarakat, kebudayaan, watak, dan kehidupan sosial yang berbeda-beda. Agama Islam sebagai agama yang memiliki rahmat bagi seluruh alam. Memiliki otoritas Islam, upaya menyatukan cara berpikir yang kemudian berimplikasi pada perbuatan yang nyata, khususnya pada masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam upaya Islam yang dibawa oleh saudagar-saudagar dari Timur Tengah atau Arab, India, dan Gujarat dan lain-lain, pada awalnya masih memiliki keterbatasan pada sistem dan kurikulumnya. Namun ada hal yang menarik dalam memahami dinamika perkembangan studi Islam di Indonesia. Perkembangan studi Islam di Indonesia dapat digambarkan dengan demikian, bahwa lembaga atau sistem pendidikan Islam di Indonesia memiliki tahapan-tahapan seperti sistem langgar, sistem pesantren, sistem kelas, dan perguruan tinggi. Sistem langgar. Yang dimaksud pendidikan sistem langgar adalah pendidikan yang dijalankan di langgar, surau, masjid, atau di rumah. Kurikulumnya bersifat elementer, yakni mempelajari abjad huruf Arab. Dengan sistem ini dikelola oleh alim, mudin, lebal. Mereka ini umumnya berfungsi sebagai guru agama atau sekaligus menjadi tukang baca doa di masjid atau di langgar mereka. Guru dan murid-murid duduk bersila di atas karpet tanpa bangku. Adapun yang kedua adalah sistem pesantren. Umumnya kurikulum sistem pesantren adalah pada tingkat awal hanya untuk mengenal huruf abjad Arab. Kemudian pada tingkat selanjutnya diajarkan lagu-lagu qasidah, berzikir, tajwid, dan mengaji kitab farukunan. Pengajaran dengan sistem pesantren ini dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara sorogan, yakni seorang murid berhadapan secara langsung dengan guru dan bersifat perorangan, serta yang kedua dengan cara halakoh, yakni guru dikelilingi oleh murid-murid dengan hutab, di mana seorang kiai mengajari santri dengan sarana masjid sebagai tempat pengajaran atau pendidikan dan didukung oleh pondok sebagai tempat tinggal santri. Hanya saja sorogan di pesantren biasanya dengan cara si santri yang membaca kitab sementara kiai mendengar sekaligus mengoreksi kalau ada kesalahan. Dan adapun yang ketiga yaitu sistem kelas. Setelah sistem kerajaan kemudian mulai akhir abad ke-19, perkembangan pendidikan Islam di Indonesia mulai lahir. Sekolah model Belanda, sekolah Eropa, sekolah vernacular, sekolah Eropa khususnya bagi ningrat Belanda. Di samping itu ada sekolah pribumi yang mempunyai sistem yang sama dengan sekolah-sekolah Belanda tersebut. Seperti sekolah taman siswa Kiai Haji Dewantara adalah nama sekolah yang didirikan oleh Kiai Haji Dewantara pada tanggal 3 Juli tahun 1922 di Yogyakarta. Taman berarti tempat bermain atau tempat belajar. Taman siswa ini diberi nama National on the Wheels Institute Taman Siswa, yang merupakan realisasi gagasan beliau bersama dengan teman-teman di Paguyuban Sloso Kliwon. Sekolah taman siswa ini sekarang berpusat di Balai Ibu Pawiyatan atau Majelis Luhur di Jalan Taman Siswa Yogyakarta dan mempunyai 129 sekolah cabang di berbagai kota di seluruh Indonesia. Kemudian dasawarsa kedua abad 20 muncul madrasah dan sekolah-sekolah model Belanda dan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamaatul Al-Khair, dan lain-lain kemudian. Pada tahun 1916, Nahdlatul Ulama membuka madrasah
Salafiyah di Tebuireng yang dalam kurikulumnya memasukkan pelajaran baca tulis huruf Latin. Pada tahun 1923, ada 4 sekolah Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta yang berdiri Sekolah HIS atau Hollands Inland School, dan yang keempat yaitu perguruan tinggi. Kemudian pada level perguruan tinggi dapat digambarkan bahwa berdirinya perguruan tinggi Islam tidak dapat dilepaskan dari adanya keinginan umat Islam Indonesia untuk memiliki lembaga pendidikan tinggi sejak kolonial. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, pada bulan April 1945, ulama cendekiawan dalam pertemuan itu dibentuklah panitia perencana sekolah tinggi Islam yang diketuai oleh Dr. Hanun Muammar Hatta dengan anggota-anggota lain, antara lain Kiai Haji Mas Mansur, Kiai Haji A. Muzakir, Kiai Haji R.F. Kafrawi, dan lain-lain. Setelah persiapan cukup, pada tanggal 8 Juli 1945 atau tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah bertepatan dengan hari Isra dan Mi'raj, diadakan upacara pembukaan resmi Sekolah Tinggi Islam atau SIT di Jakarta setelah proklamasi dan ibu kota Republik Indonesia pindah ke Yogyakarta. STI juga hijrah ke kota tersebut dan berubah namanya menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII dengan 4 fakultas yaitu agama, hukum, ekonomi, serta pendidikan. Fakultas agama UII ini kemudian dinegrikan dan menjelma menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri atau PTAIN yang diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1950 dan pelaksanaannya diatur dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan. Pengajaran dan Kebudayaan tahun 1951 Agama dan Nomor tahun 1951 jurusan Qodiyah, Tarbiyah dan Dakwah. Setelah PTAIN berjalan, kira-kira Yahya dirasakan tidak mungkin mempertahankan hanya satu kelas dengan alasan karena demikian luasnya ilmu pengetahuan keagamaan Islam. Maka pada tahun 1950 PTAIN diatur dan berdepartemen agama yang didirikan di Jakarta dengan penetapan Menteri Agama Nomor 1 tahun 1957. Penggabungan Institut Agama Islam Negeri IAIN dan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1960 dan penetapan Menteri Agama Nomor 43 tahun 1960 tentang penyelenggaraan IAIN, maka IAIN Al-Jamiah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah diresmikan berdirinya oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 20 Rabiul Awal 1380 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Agustus 1960 berdasarkan PP nomor 11 tahun 1960 tanggal 9 Mei 1960 IAIN di Yogyakarta dan ADIA di Jakarta. Melihat perkembangan IAIN yang pesat yang ditandainya dengan banyaknya berdiri fakultas-fakultas cabang di daerah-daerah menunjukkan minat masuk IAIN. Kondisi ini melatar belakangi lahirnya PP nomor 27 tahun 1963 yang memungkinkan didirikannya IAIN yang terpisah dari pusat. Dari sisi waktu berdirinya IAIN dapat digambarkan berikut, yaitu IAIN Araniri Banda Aceh tanggal 5 Oktober 1963. Yang kedua, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tanggal 5 Desember 1963. Yang ketiga yaitu IAIN Raden Fatah Palembang tanggal 22 Oktober 1964. Dan yang ketiga IAIN Antasari Kalimantan Selatan tanggal 22 November 1964. Adapun yang ketiga yaitu IAIN Sunan Ampel Surabaya pada tanggal 6 Juli 1965
IAIN Alauddin Ujung Pandang tanggal 28 Oktober 1965. Adapun lagi IAIN Imam Bonjol Padang tanggal 21 November 1966. Dan yang terakhir yaitu IAIN di Sultan Taha Saifuddin Jambi tahun 1967. Dengan adanya perguruan tinggi tersebut itu membuktikan bahwa studi Islam di Indonesia cukup baik dan mengawal zaman semakin modern. Kesimpulannya, baik dari segi ulama, pemerintah dan masyarakat yang ada di Indonesia sebenarnya saling mendukung sehingga terciptalah studi Islam yang dapat memfasilitasi umat Islam dalam bersaing di dunia ilmu pengetahuan serta umat Islam yang lain. Baiklah, sekian dari presentasi makalah kami. Bila ada yang kurang mohon dimaafin. Bila ada kelebihan itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.